Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi sedikit bercerita. Pada tahun 2020 saya menikah. Tahun 2022 ternyata Risma harus pisah. Harus pisah dan terjadinya pisah itu sebenarnya karena hal sepele. Gara-gara mantan suami itu sering lihat TikTok cewek seksi joget-joget gitu. Mungkin orang bilang itu hal sepele. Tapi kalau kita keseringan melihat suami yang Risma merasa tidak dihargai adanya istri di situ. Tapi bukan hanya karena sosial media, tapi karena salah satunya ada tentang perjudian online juga. Setelah itu sebenarnya yang lebih Risma gak kuat gitu. Selama menikah 1,5 tahun, Risma tidak boleh bertemu dengan ibu. Tidak boleh bertemu dengan keluarga. Jadi menurut dia keluarga itu hanya suami, istri dan anak gitu. Sampai sempat mama itu sakit, masuk rumah sakit, dirawat 2 bulan dan Risma pengen nengok gitu. Tapi dia gak memperbolehkan Risma buat nengok mama. Tapi alhamdulillah di kajian hati ini Risma sekarang ditemenin sama mama. Dan alhamdulillah masih ada mama saya. Hanya saya ditinggal papa di tahun 2017. Dan Risma itu menurut Risma belum bisa menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Dan Risma pengen bahagiain orang tua sampai akhir hayat Risma. Risma pengen terus bahagiain orang tua Risma. Yang mau Risma tanyain, apakah seorang istri salah kalau kecewa sama seorang suami yang tidak bisa menghargai istrinya? Tapi bagaimana hukum Islamnya ketika kita pengen memberi orang tua tapi suami gak boleh, Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang kecewa, itu sesuatu yang wajar. Namanya juga manusia. Betul? Maka kita diberikan peringatan. Jangan terlalu berharap kepada siapa? Manusia. Setiap manusia itu berpotensi mengecewakan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia siapa? Manusia. Beliau bertanya, kalau ada pasangan yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada keluarga, bagaimana hukumnya? Jawabannya zolim. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan 2 aku, tapi menyatukan 2 keluarga. Setelah menikah, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Tidak. Setelah menikah dari aku jadi kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Maka mohon maaf, kalau ada seorang suami yang menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada keluarganya, salah, dosa. Jadi kalau ada seorang istri yang menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada keluarganya, itu juga salah. Selama suaminya sudah mencukupi kebutuhanmu, selama suamimu sudah mencukupi apa yang menjadi hajatmu, maka istri berdosa ketika menghalangi seorang suami berbuat baik kepada keluarganya. Begitu sebaliknya. Tadi Karisma cerita, beliau sudah menikah, tapi dihalang-halangi Ustadz untuk berbuat baik sama ibu. Tapi dihalang-halangi Ustadz
untuk berbuat baik sama keluarga. Enggak boleh. Keluarga itu ada 3, 1 ke atas orang tua, 2 ke samping pasangan, 3 ke bawah anak-anak. Maka punten, jangan sampai engkau sudah menikah tapi engkau malah berjarak dengan orang tuamu. Justru setelah menikah engkau harus berlomba dengan pasangan untuk semakin apa? Semakin dekat dengan orang tuamu. Untuk semakin berbuat baik kepada orang tuamu. Insya Allah. Yang ketiga, tentang fenomena suami yang suka lihat cewek-cewek. Apa tadi teh? Tok-tok. Cewek-cewek Di sosmed ya. Sosmed yang sering terbuka auratnya. 1, menurut AA, perempuan, jaga hatimu, jaga dirimu. Yang hari ini mahal dari diri seorang perempuan adalah rasa malunya. Padahal kata Nabi, malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada apa? Iman. Maka yang pertama izin, jangan karena ingin terkenal, jangan karena ingin viral, jangan karena ingin populer, harus menghalalkan segala cara, bahkan harus menggadaikan perhiasanmu, harus menggadaikan keindahan tubuhmu untuk dilihat oleh orang yang bukan haknya untuk kita. Nasihat yang kedua untuk laki-laki, untuk ahilman nih. Belajar menundukkan pandangan. Siapa orang yang sibuk melihat yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Makanya kalau ada yang lewat, cepat kita tergoda. Maka hati-hati, laki-laki itu lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Ini pelajaran, laki-laki belajar menundukkan pandangan, perempuan belajar menutup telinganya dari semua yang tidak baik dalam hidupnya. Maka filosofis, kenapa perempuan itu disyariatkan menggunakan hijab, menggunakan kerudung, karena salah satunya menutup telinganya agar tidak pandai mendengar yang tidak baik. Makanya nasihat Nabi, satu kali ada seorang laki-laki curhat sama Nabi. Apa curhatnya? Ya Rasul, aku tergoda melihat perempuan itu cantik luar biasa, mempesona luar biasa. Apa kata Nabi? Udah nikah belum? Udah. Punya istri? Punya. Pulanglah ke rumahmu. Sebenarnya apa yang kamu lihat dari perempuan itu sama dengan apa yang ada dalam diri siapa? Istrimu di rumah yang sana. Insya Allah setelah ini ada hikmah dari apa yang pernah kita lewati. Amin. Insya Allah. Sebenarnya bohong kalau misalkan aku bilang gak bahagia ya. Karena nggak semuanya itu dalam 1,5 tahun itu nggak sedih terus, ada bahagianya gitu. Cuman yang memang kebanyakannya berantem gitu. Dalam 1 minggu tuh kayak 6 hari berantem. Pas di saat aku hamil itu kayak aku ngerasa kayak ya udah, memang ketika aku sudah melahirkan aku harus pisah gitu. Karena 2 hari pas mau melahirkan itu aku sempat ribut besar sampai dia keluar bahasa bahwa anak yang dikandung aku tuh bukan anak dia. Aku kan nggak pernah dikasih uang. Jadi selama aku nikah sama mantan suami aku itu tuh aku nggak pernah dikasih uang, nggak punya uang. Dia tuh suka ngasih aku kayak 50.000 gitu, 100.000. Aku kumpulin. Aku kumpulin. Aku sampai cari psikolog. Karena aku gak bisa cerita sama orang tua aku. Akhirnya aku cari psikolog. Gimana nih, aku harus gimana gitu.
Alhamdulillah lega sih ya. Maksudnya kayak banyak pelajaran, banyak hikmah yang aku dapetin dari Ustadz. Jadi apa namanya? Semoga kedepannya aku nggak dapetin laki-laki yang kayak kemarin lagi gitu.